yang ada di kalimat ini? Oke, yang bisa menjawab bisa dinyalakan audionya. Cukup bilang A, B, C, atau D. For B. number one, B. B. ada yang A, ada yang B, ada yang C. Oke, jadi teman-teman, kalau nouns itu adalah kata benda, dan kata benda yang ada di kalimat ini adalah jawabannya adalah C. Oke, jawabannya adalah C. The boys Scout and jawabannya adalah B. Maaf ya, Ustazah masih pemanasan. Maaf. Oke, jadi nomor satu jawabannya adalah B. Nouns yang ada di kalimat ini adalah child, anak-anak, dan pond. Pond itu apa ya? Ada yang tahu? Lumpur kayaknya. Apa? Kayaknya lumpur kalau nggak salah. Iya, atau pond itu bisa juga diartikan kolam. Oke, next. Number two. Jadi nomor satu jawabannya B. Okay, number two. These are Sam's and Anne's notebooks. How can you write the sentence using pronouns? What is the answer? A. These are them notebooks. There are them notebooks. There are their notebooks. And D. These are their notebooks. Jadi teman-teman, kalau ada kalimat these are Sam's and Anne's notebooks, itu pronouns-nya bagaimana ya? Jawabannya yang betul apa kira-kira? A, B, C, atau D? D. Iya, jawabannya adalah D. Kenapa tidak A? Karena kalau A itu dia kalau them itu bukan untuk menyatakan kepemilikan. Ya, jadi jawabannya adalah D. Oke, number three. You must not blah 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 your life by standing near the edge of the cliff. The right word to complete the sentence is D. A. Danger. D. B. Dangers. C. Dangering. Or D. In danger. What is next word? Jawabannya apa teman-teman? D. Nggak apa-apa, dijawab saja sambil kita belajar sama-sama. Jadi nomor tiga, kamu seharusnya tidak titik-titik your life, hidupmu, by standing near the edge of the cliff, dengan berdiri dekat pinggir jurang. Ya, berarti kalau sebenarnya kita tidak boleh membahayakan. Membahayakan itu berarti dia kata kerja, dan kata kerja di sini adalah yang D, in danger. Kalau yang A sama B, danger sama dangers itu bukan kata kerja, tapi kata benda. Dan kalau endangering itu lebih tidak tepat lagi. Jadi yang paling betul jawabannya adalah yang D. Endanger. You must not endanger your life by standing near the edge of the cliff. Oke, next. Kita bahas dulu semuanya. Nanti kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom chat atau raise hand. Okay, number 4. Next week is Shanung's birthday. She is very excited. Shanung is looking forward to her birthday because she blah 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 a handphone by her father. The right word to complete the sentence above is A. Promise. B. Has been promised. C. Has promised. And D. Has been promising. Oke. Oke, jawabannya apa teman-teman? Mungkin ada yang kepotong tapi di sini masih ada jawabannya. Jawabannya apa teman-teman? D. D. Yes, B. Jawabannya adalah B. Shannon is looking forward to her birthday because she has been promised a handphone by her father. Shannon menunggu-nunggu ulang tahunnya karena dia telah dijanjikan oleh ayahnya akan mendapat handphone. Oke, next, number 5. Will you go with me?
This sentence means that A. You want to go with her. B. Someone invites you to go with. C. You are going with her. Or D. Someone is going with you. Will you go with me? What is the meaning of will you go with me? What is the answer? B. B. Okay. Right. Will you go with me? It's like invitation, undangan, ajakan. Ya, apakah kamu mau pergi denganku? Someone invites you to go with. Okay, next, number 6. The cat is still wet. It blah 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 out of the rain. So the right word to complete that sentence is A. Has just come. B. Have just come. C. Is just coming. Or D. Just comes. What is next word? D. D. Jawabannya adalah A. Oke, it has just come. Kenapa tidak yang B? Karena kalau yang B, kalau it itu dia to be-nya memakai has. Oke, next, number 7. Ada Zia? Number 7. Okay, next. The ball fell, blah, 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 the river and float away. The right word to complete that sentence is, jawabannya apa teman-teman? Number 7? Okay, that's true. That's right. The answer is A. The ball fell into the river and float away. Bola itu jatuh ke dalam sungai dan karena terjatuh ke dalam sungai, dia kemudian terapung. Okay, next, number 8. They prefer staying at home to going out on New Year Eve. We can also say they prefer staying at home to going out on New Year Eve. Yo, siapa yang tahu kira-kira ini jawabannya yang mana ya? C. D. D? C? D? Oke, jawabannya yang tepat adalah yang C. They would rather stay at home than go out on New Year Eve. Jadi mereka itu lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah daripada pergi ke perayaan tahun baru. Itu they would rather lebih memilih berarti has similar meaning. Jadi mempunyai arti yang hampir sama dengan prefer, memilih, sama-sama memilih. Tapi mereka lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah. Next, number 9. The woman give me the cake. The woman give me the cake. The passive form. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini kalimat positifnya. Kalimat negatifnya yang mana ya? A, B, C, or D? 1, 2, 3, go. The answer is C. D. Oke. Dan jawaban yang tepat adalah yang A. The woman give me the cake. Wanita itu memberi aku kue. Berarti kalau kalimat negatifnya, I am given the cake. Aku diberi kue. Oke, next, number 10. Listen, your father, blah, 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 to your brothers right now. So the right word to complete that sentence is A, talk, B, talks, C, are talking, or D, is talking. Listen, your father, blah, 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 to your brothers right now. And the answer is, what is the answer? D. Yes, the answer is D or D, is talking. Jadi ketika kita berbicara, kemudian kita bilangnya your father is talking.
indicate that the action is happening at the moment of speaking. Ketika kita berbicara, kemudian kita bilang, listen, your father is talking to your brothers right now. Oke, next. Tadi ada adverb of time itu right now, yang sedang terjadi. Number 11. Last night, my mother told me that, last night, my mother told me the blah 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 story that I have ever heard. The right word to complete the sentence is more interesting, interesting, most interesting, or interested. What is the answer? C. Yes. Oke, sudah bisa langsung dilihat ya teman-teman ya. Ini degree of comparison sudah bisa dilihat kalau dia depannya ada the, maka itu adalah superlative degree atau perbandingan yang paling. Jadi langsung bisa dilihat the most interesting story that I have ever heard. Next, number 12. Most interesting. Oh, it's so easy. His class is as blah 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 as mine. It's still degree of comparison. Perbandingan. Jawabannya apa teman-teman? A. Yes, jawabannya A. Jadi diingat-ingat ya, kalau untuk perbandingan, kalau ada as itu berarti sama, sifat atau ukurannya sama, sifatnya sama, ukurannya sama. Jadi kita langsung pakai kata kerjanya, tidak ditambahi apa-apa. His class is as big as mine. Kelasnya sama besarnya dengan kelasku. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Next, number 13. My grandfather is a nice person. The word nice has similar meaning with its synonym. Ini sinonim ya. Sinonimnya nice itu apa ya? A. Good looking. B. Pleasant. C. Friendly or D. Patient. What is the answer? C. Oke, kita lihat ya. Yang ditanyakan adalah sinonim atau yang memiliki arti yang hampir sama dengan nice. Nice itu baik, seperti itu ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Baik, pleasant itu juga menyenangkan. Ya, yang paling tepat jawabannya adalah yang B. Yes. Number 13 is D. 14. I have a best friend. Her name is Vika. She is hardworking person. The similar words of hardworking is are. Ini masih sinonim. Sinonimnya hardworking. Siapa yang tahu artinya hardworking itu apa ya? Bekerja keras. Bekerja Oke. keras. Manakah iya bekerja keras atau pekerja keras? Mana yang artinya hampir sama dengan hardworking? A, B, C, or D? Yes, A. Determine itu berarti dia mempunyai keinginan yang kuat. Diligent, rajin, berarti dia tekun dalam pekerjaannya. Jadi yang paling tepat adalah jawabannya adalah yang A. Oke, next, number 15. The antonym of inexpensive. Antonym. Lawan katanya inexpensive. A, B, C, or D? Oke, Usada tanya dulu, inexpensive itu apa? Murah. Oke, kalau mahal? Saya tidak tahu bahasa Inggris. Expensive. Lah, kita mencari lawan katanya murah. Berarti lawan katanya murah itu adalah mahal. Mahal itu berarti sama dengan overprice. Overprice di atas harga atau mahal. Next, 15A. 16. You can't come without a ticket. You can't come without a ticket. The sentence means
Jawabannya iya. Jawabannya yang betul adalah yang A. Ini kan kalau diartikan kamu tidak bisa datang, kamu tidak bisa masuk tanpa membawa tiket. Berarti kalau kamu punya tiket, kamu bisa masuk. Jadi jawabannya adalah A. You can come, kamu bisa masuk if you have a ticket. Kalau kamu punya tiket. Next, 17. What are you doing? Diana, I am looking after the kids. So, what is Diana doing? What is the meaning of looking after? D. A, B, C, D. Oke. Teman, jawabannya adalah D. Oke, jawabannya adalah jawabannya adalah D. Jadi ini ya, looking after itu sama saja dengan menjaga. Atau kalau di sini yang paling tepat adalah taking care, menjaga anak-anak. She is taking care of the kids. Oke, 17 jawabannya D. Next, 18. Oke, Tamara, I'm afraid I can't finish my task. Desi, I wish I could help you. From the dialogue, we conclude that Tamara, blah, 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 blah. A, B, C, or D. I'm afraid I can't finish my task. Iya, yes. Jawabannya adalah C. I'm afraid, I wish I could help you. Aku berharap aku bisa membantu kamu. Tapi pada kenyataannya ternyata tidak bisa membantu. Jadi jawabannya adalah C. Can't help. Next, number 19. Nah, ini sudah masuk ke tenses. The bus comes on time today, but yesterday it blah 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 late. Coba jawabannya. What is the answer? A, B, C, or D? Yes, the answer is B. Jawabannya adalah B, was, karena ini yesterday yang sudah terjadi, past tense. Jadi to be-nya diganti menjadi was. Oke, next, number 20. When, blah blah blah, you, blah blah blah, a nap. A, B, C, or D? B. A, B, C, or D? Oke, jawaban yang betul teman-teman adalah yang B. Karena ini kita lihat ya, ini kan simple present ya, dia pakai do, berarti verb 1. Maka verb 1 simple present, maka dia juga pakai verb 1. When do you take a nap? Kapan kamu tidur siang? Oke, next, number 21. A dog is bigger than a mouse, but smaller than an elephant. What does this sentence mean? Bigger than a mouse, but smaller than an elephant. Oke, semuanya sudah bisa menjawab. Jawaban yang betul adalah C. A dog is bigger than a mouse. Seekor anjing lebih besar daripada seekor tikus. But smaller than an elephant. Tetapi dia lebih kecil daripada gajah. Berarti kalau disimpulkan, yang jawabannya adalah yang C. An elephant is bigger than a dog. So I want to ask you, what is the biggest?
Elephant. Paling Okay, elephant. What is the smallest? Mouse. Mouse. Okay, good. Okay, next. Number 22. Blah, 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 disturbing him. He is finishing his homework. This is imperative sentence. Kalimat perintah, teman-teman. What is the answer? Yes, jawabannya adalah A. Stop disturbing him. Jadi kalau kalimat perintah, kalau depannya stop, maka diikuti dengan kata kerja, belakangnya ada ing. Kalau misalkan depannya don't, berarti jadinya gimana teman-teman? Apakah tetap don't disturbing? Jadi bagaimana yang betul kalau misalkan pakai don't? Yang betul don't disturbing atau bagaimana? Yes, don't disturb. Jangan mengganggu dia. Sama-sama jangan mengganggu dia. Tapi kalau pakai disturbing, pakai stop. Tapi kalau mau pakai, kalau misalkan Ustazah tanya tadi, kalau don't bagaimana? Berarti don't disturb. Ing-nya dihilangin. Oke, next 23. Nadia, I am very tired. What Nora say? What does Nora say? A. Why are you taking a rest for a while? B. Take a rest for a while. C. Taking a rest for a while. And D. Don't taking a rest for a while. What is the answer? Yes. Okay, the answer is B. Jawabannya adalah yang B. Take a rest for a while. This is one of the imperative sentence. Kalimat perintah. Number 24. Next. Nah, ini ada bacaan teman-teman. Kita baca pelan-pelan ya. Nowadays, people become busier and busier. Sometimes they have to do some important business in many different towns on the same day. To overcome this, we need the fastest means of transportation. The best choice is to travel by air. Traveling by air makes us feel that the world is getting narrower and narrower. We need less time to reach our destination than to travel on the road. Ini bacanya pelan-pelan. Semoga teman-teman sudah ada yang tadi sudah di-share soalnya, materi soalnya. Semoga sudah ada yang bisa baca, sudah baca teksnya. Jadi ini nanti bisa dijawab sama-sama. Next. The question for number 24. Why do the businessmen prefer to travel by plane? Why do the businessmen prefer to travel by plane? Kenapa sih para pebisnis itu memilih untuk berpergian dengan pesawat? A, B, C, or D? Yes, B. Jawabannya adalah B. They want to reach their destination quickly karena mereka ingin sampai di tujuannya dengan lebih cepat. Oke, next. Pertanyaannya masih sama, tadi ya dari bacaan tadi. Why do many airline companies offer best facilities? What is the answer? Yes. Okay, good. A. The answer is A. Kenapa banyak perusahaan penerbangan yang menawarkan fasilitas yang paling bagus? To give comfort to the passengers, untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang. Kalau penumpangnya nyaman, maka mereka akan selalu menggunakan companies itu. Next, 26. Ini juga masih bacaan teman-teman. 26 sampai 28 nanti menjawabnya dari bacaan ini.
Sambil kita baca pelan-pelan ya. My favorite hobby is watching TV. Whenever I have free time, I love watching television. It never obstructs my studies. Hobbies help us to expand our knowledge, and it teaches us several things. First, I like to finish all my school homework and then start watching TV. This lightens my mood and sparks up the excitement inside me. As it increases my curiosity about the world, watching different useful stuff on TV enhance my knowledge horizon and give me lots of joy. It is a good habit because watching TV is called a lot of knowledge in various fields. There are several channels on TV which represent worldwide facts. I watch the news and I like channels such as Animal Planet, Discovery Channel, or another informative channel. These channels increase my curiosity and encourage me to learn about different aspects of life. Okay, so what is the answer? How does watching TV affect the outer curiosity? A, B, C, or D? C. A, B, C, D. Okay, and the right answer, jawaban yang betul teman-teman adalah C. It increases the curiosity. Bagaimana menonton TV itu mempengaruhi keingintahuan, curiosity, keingintahuan tadi yang bercerita tadi. It increase the curiosity karena meningkatkan, jadi keingintahuannya semakin tinggi karena dia suka menonton berbagai channel, jadi semakin pengen tahu banyak. I wanna ask you, who has hobby watching TV? Who like watching TV? Siapa yang punya hobi atau suka menonton TV? Aku. Okay. Watching TV as hobby is good as long as you can control yourself. Jadi menonton TV itu nggak apa-apa, bisa dijadikan hobi, tapi selama kalian bisa menghandle-nya, disesuaikan, ya sewajarnya saja. Okay, next 27. According to the passage, what does watching TV do for the author? Apa pengaruh menonton TV bagi penulis tadi atau yang bercerita tadi? A, B, C, or D? B? B. Oke, jawabannya betul. Jawabannya adalah yang B. It expands the knowledge. Karena dia tadi menggunakan hobi menonton TV-nya dengan positif, maka hobinya tadi dapat memperluas pengetahuannya. Next, 28. What is the main purpose of watching TV according to the text? What is the main purpose? Tujuan utama of watching TV? A. To entertain oneself. B. To gain knowledge in various fields. C. To watch animal show. Or D. To learn about different aspects of life. D. Oke, jadi teman-teman, jawaban yang paling tepat sesuai dengan teks atau bacaan tadi adalah yang B. To gain knowledge in various fields. Jadi untuk mendapatkan pengetahuan dari berbagai hal. Oke, next. Number 29 until 30. Ini ada bacaan lagi, kita baca pelan-pelan. Okay, one day, several boys were playing at the edge of a pond in which lived a family of frogs. The boys amused themselves by throwing stones into the pond so as to make them skip on top of the water. The stones were flying thick and fast, and the boys were enjoying themselves very much. But the poor frogs in the pond were trembling with fear.
At last, one of the frogs, the oldest and bravest, put his head out of the water and said, "Oh, please, dear children, stop your cruel play. Though it may be fun for you, it means death to us." Oke, itu tadi bacaannya ya teman-teman ya. Kita lihat apakah pertanyaannya. Why did the frog feel insecure? Merasa tidak aman. A. The boy frightened them. B. The stone would hurt them. C. The boys destroyed the pond. Or D. The water in the pond got dirty. Okay, so what is the answer? B. Oke, coba sih Uzana mau tanya dulu sekilas tadi. Tadi ceritanya tentang apa teman-teman? Ceritanya tentang anak-anak laki-laki atau perempuan tadi? Laki-laki, anak laki-laki yang bermain dekat sebuah kolam. Kemudian ngapain? Mainannya ngapain anak laki-laki tadi? Melempar batu ke kolam. Mereka senang, ya, mereka bersenang-senang dengan permainannya tadi. Tapi ternyata kata-kata yang di dalam kolam itu bagaimana? Kata-katanya bagaimana? Insecure, tidak aman, merasa tidak aman dan takut ya, karena takut kena batu tadi. Jadi, why did the frog feel insecure? Kenapa merasa tidak aman? Kata-kata yang ada di kolam. Jawabannya adalah B. The stone would hurt them. Batu-batu yang dilempar anak-anak tadi bisa melukai kata-kata itu. Oke, the last one. Oke, silakan dibaca dulu. C. Why did the oldest frog speak to the boys? Kenapa kata yang paling tua itu muncul ke permukaan dan tadi bilang apa tadi? Jangan melempar batu. Jawabannya adalah ya. Yes, the answer is C. To warn them about the stones. Untuk memperingatkan mereka tentang batu-batu yang mereka lempar tadi. Oke, this is the final question. Thank you. Dulu Ustazah. Oke, coba Ustazah mau tanya, ada yang ditanyakan? Coba itu di stop dulu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sambil Ustazah jelaskan sebentar ya teman-teman ya. Jadi untuk tata tertib ada terus. Tata tertib Ci Isma. Ya. Miss mau nanya. Iya. Nomor 1. Nomor 1. Yang tadi kenapa yang nouns? Kenapa? Yang termasuk nouns itu apa aja? Jadi yang termasuk nouns itu kan banyak ya teman-teman ya. Ada proper nouns, kemudian ada common nouns. Itu merujuk kepada benda. Kalau benda itu bisa benda, bisa orang, bisa hewan, atau benda yang tidak bisa dilihat. Misalkan hal yang tidak bisa dilihat. Jadi kalau yang tadi di kalimat tadi itu kan berarti nouns-nya, kata bendanya adalah Boy Scout and pond.
Jadi ada proper noun, ada common noun. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Kalau belum ada yang ditanyakan, Ustazah Zia akan menjelaskan sedikit tata tertib ya. Ya. Oke, semuanya mohon diperhatikan ya, karena lombanya akan dilaksanakan minggu depan ya. Ustazah Zia akan membacakan tata tertib lomba JISMAK yang akan dilaksanakan tanggal 5 November hari Minggu besok. Yang pertama, peserta datang dan memasuki ruangan 15 menit sebelum Olimpiade dimulai. Jadi perlu diingat anak-anak, lombanya dilaksanakan di STI Rada. Kemudian yang kedua, peserta didik diminta membawa alat tulis berupa pensil dan juga penghapus. Yang ketiga, durasi mengerjakan soal Olimpiade selama 90 menit. Jadi ketika mengerjakan, anak-anak mohon diperhatikan waktunya karena durasi waktu mengerjakan 90 menit. Kemudian peserta menuliskan identitas diri, yaitu nama lengkap, kelas, nomor peserta, level, dan bidang yang diikuti, serta tanda tangan pada LJK. Kemudian yang keenam, peserta mengisi jawaban sesuai petunjuk pengisian LJK. Jadi nanti kalian akan dibagikan LJK, berbeda lagi dengan soalnya ya. Jadi LJK sendiri dengan soalnya sendiri. Nanti pengisiannya di lembar jawaban tersebut. Selanjutnya peserta tidak diperkenankan membawa alat bantu hitung dan kamus. Yang ketujuh, peserta tidak diperkenankan melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan tanpa izin pengawas. Jadi kalau mau izin ke kamar mandi atau ke belakang, kalian bisa izin pada pengawasnya. Selanjutnya, peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan sebelum waktu Olimpiade berakhir. Oke. Anak-anak diharapkan datang 15 menit tadi. Nanti akan diinfokan lagi jam pelaksanaannya. Sudah tahu apa belum kalau bahasa Inggris? Jam berapa pelaksanaannya? Jam 12. Oke, Ustazah akan bacakan ya. Pelaksanaan penyisian JISMAK bidang bahasa Inggris dilaksanakan pukul 8 sampai setengah 10 hari Minggu besok. Nanti akan di-share lagi jadwalnya. Oke, sudah. Ada yang ditanyakan? Oke, Ustazah Zia, saya tambahkan sedikit. Jadi teman-teman nanti bisa dilihat lagi di Juknis ya. Di Juknis itu sudah ada kisi-kisi, sudah ada keterangan di soalnya ada berapa, kemudian bentuk soalnya apa saja. Saya ingatkan lagi ya, kalau kisi-kisinya nanti itu ada grammar, itu bisa nanti seperti kayak simple present tense, kemudian simple past tense, continuous, dan sebagainya. Nanti disesuaikan dengan tingkat SD ya, karena kalian masih SD, jadi disesuaikan tingkat kesulitannya. Kemudian ada lagi materi tentang degree of comparison. Jadi perbandingan, jadi belajar kalau perbandingan yang lebih, perbandingan yang kurang, perbandingan yang sama, lebih besar, sama besar, paling besar, ya, big, kemudian bigger, the biggest, dan sebagainya. Itu degree of comparison. Kemudian nanti materinya juga ada sinonim antonim, jadi ada persamaan kata sama lawan kata. Kemudian ada part of speech. Part of speech itu contohnya noun tadi yang ditanyakan, kata benda. Kemudian ada pronoun, kata ganti. Kemudian ada verb, kata kerja. Ada adverb, kata keterangan, dan sebagainya ya. Kemudian juga ada yang to be.
dan ada imperatif. Imperatif itu yang tadi kalimat perintah tadi, dan ada ready text. Jadi ada soal yang pasti, ada bacaannya, kemudian ada pertanyaan berdasarkan bacaan tadi. Jadi banyak-banyak belajar ya. Masih ada waktu 1 minggu. Bisa dimanfaatkan, bisa banyak-banyak latihan soal di Google, di internet itu banyak sekali. Atau kalau misalkan punya buku latihan-latihan soal bisa dikerjakan. Semakin banyak latihan soal yang dikerjakan, semakin banyak membaca, kosakata yang tambah banyak, nanti semakin mudah mengerjakannya. Tetap semangat ya. Apa sudah belajar semua? Sudah. Belajar semua, anak-anak. Ya, saya ingatkan lagi untuk uji ISMA kali ini offline ya, dilaksanakan di SDI Kada, bukan online tapi offline. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Saya, Miss. Oke, silakan. Nomor 1 itu jawabannya A, B, C, atau D, Miss. Saya terlambat. Oh ya, nomor 1 jawabannya B. Jawabannya Boy Scout Pond. Ya, usia. Parah sih. Nanti video ini, Zoom-nya nanti akan Ya. di-upload di YouTube anak-anak. Ya, jadi nanti bisa lihat lagi. Kalau tadi ada yang ketinggalan atau gabungnya tadi di akhir-akhir, nanti bisa lihat lagi di YouTube SDI Rada. Paham ya? Ya, nanti bisa dilihat lagi videonya di channel SDI Rada. Akan di-share lagi videonya, link YouTube-nya. Assalamualaikum. Oke ya. Ya. Barangkali kalau itu Sari. Arditi, Mariki. sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Tidak Tidak ada. ada. Sebelum kita tutup teman-teman, kita foto dulu. Saya minta tolong dinyalakan kameranya ya. Kameranya semuanya. Dinyalakan ya. Bisa dinyalakan kameranya. Oke, sudah. Kita foto dulu untuk slide ke-1. Kayak sah. Satu.